Kedua agama menyebut satu nama yang sama, tapi siapa sebenarnya Isa atau Yesus itu? Dan di mana titik yang mempertemukan keduanya? Pada hari itu Allah akan berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku." Ini bukanlah kisah yang diceritakan di gereja-gereja selama berabad-abad yang seringkali terdistorsi oleh dogma dan sejarah yang berubah. Ini adalah kisah hidup Nabi yang digambarkan secara murni dalam Al-Quran. Ia lahir tanpa ayah, sebuah mujizat besar dengan izin Allah yang menentang hukum alam. Ia menghidupkan orang mati dan menyembuhkan orang sakit yang tak tersembuhkan oleh tabib manapun. Mereka mencoba membunuhnya tetapi gagal total. Selama berabad-abad, orang mengklaim dia disalibkan dan wafat dalam kehinaan. Tetapi kebenarannya sangat berbeda dan jauh lebih mulia. Baik Kristen maupun Muslim percaya bahwa dia akan segera kembali. Namun, ada perbedaan mendasar dalam tujuan kedatangannya. Sementara beberapa kelompok berbahaya memicu perang untuk mempercepat Armageddon, Isa alaihi salam sesungguhnya akan datang untuk mengakhiri Dajjal, menghapus kebatilan, dan menghentikan perang yang mereka inginkan. Ini adalah kisah hidup luar biasa dari Yesus, Isa putra Maryam alaihi salam. Maryam sendirian, dikelilingi oleh kesunyian yang khusyuk. Dia tidak memiliki suami, tidak memiliki anak, dan tidak ada orang untuk berbagi rahasianya. Dia hanya memiliki Tuhannya. Maryam berada di mihrabnya, sebuah ruang khusus di Baitul Maqdis, tempat para hamba yang paling taat menyibukkan diri dengan ibadah. Hidupnya sepenuhnya dikhususkan untuk ibadah, penyucian diri dari urusan duniawi, dan pengabdian total kepada Allah. Namun apa yang akan dialami berada di luar bayangan manusia manapun. Suatu hari, saat dalam pengasingan diri untuk beribadah, seorang pria asing tiba-tiba muncul di hadapannya. Sebagai wanita yang sangat menjaga kehormatan, gemetar ketakutan menyelimutinya. Dia berkata dengan tegas, "Sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pemurah darimu, jika kamu seorang yang bertakwa." Tetapi ini bukan pria biasa dan bukan pula ancaman. Dia adalah Jibril, malaikat terpercaya yang dikirim dengan pesan yang akan mengubah jalannya sejarah manusia. Dengan suara lembut untuk menenangkan ketakutannya, dia berkata, "Aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci." Bagaimana mungkin? Pertanyaan itu mengguncangkan logikanya. Dia tidak tersentuh, suci, seorang perawan yang menjaga diri. Dengan keheranan bercampur kecemasan di hatinya, dia bertanya, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina?" Jibril menjawab dengan kepastian ilahi, "Demikianlah, Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami jadikannya suatu tanda kekuasaan bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Takdir telah tertulis dan Maryam terpilih untuk memikul amanah berat ini." Maka Maryam mengandung anak itu. Ketika tanda-tanda kelahiran mulai terasa, dia menyisihkan diri ke tempat yang jauh dari keluarganya untuk menghindari fitnah. Rasa sakit melahirkan yang hebat memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma yang kering. Rasa sakit fisik mengelilinginya, kesepian mencekam menyelimutinya, dan ketakutan akan cemoohan masyarakat menghantuinya. Dalam keputusasaan manusiawi, dia berseru, "Aduhai,
Alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan. Namun Tuhannya tidak membiarkannya sendirian dalam penderitaan itu. Jibril memanggilnya dari tempat yang rendah, membawa penghiburan. Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu untuk kau minum. Allah juga memerintahkan ikhtiar kecil di tengah kelemahannya. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak dan segar keberdamu. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah dengan isyarat, sesungguhnya, aku telah bernazar berpuasa bicara untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Kelahiran pun terjadi. Menggendong bayinya, dia kembali kepada kaumnya dengan langkah berat, namun hati pasrah. Ujian yang menjadi lebih berat. Mata terbelalak menatapnya, lidah penuh dengan tuduhan keji. Mereka menyebutnya tidak suci. Mereka menghina kesolehan keluarga Harun dan ayahnya. Tetapi dia diam, teguh memegang janjinya, dan hanya menunjuk pada bayinya sebagai jawaban. Mereka marah dan berkata dengan nada mengejek, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Pada saat itu, kerumunan terdiam kaget, menatap bayi dalam pelukan Maryam. Kemudian, sebuah keajaiban terjadi. Suara bayi itu bergema, bukan tangisan, melainkan kalimat yang jelas, fasih, dan penuh hikmah. "Sesungguhnya, aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan Dia menjadikan aku seorang nabi. Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan Dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku. Dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." Quran Surat Maryam ayat 30-33. Ini adalah mukjizat yang tak terbantahkan. Bayi itu membersihkan nama ibunya dan memproklamirkan kenabiannya sendiri. Meskipun Isa berbicara sebagai bayi dan membungkam banyak fitnah, hati yang dengki tidak mudah lunak. Tuduhan baru segera dimulai. Orang-orang yang lalai bertanya, bagaimana bisa ada anak tanpa ayah? Kebencian mereka meluas hingga mereka menuduh Nabi Zakaria secara tidak adil dan akhirnya membunuhnya dengan kejam di dalam pohon tempat beliau bersembunyi. Untuk melindungi Maryam dan putranya dari kekejaman ini, Allah memerintahkan mereka untuk berhijrah. Ketika Isa masih bayi, Maryam membawanya lari ke Mesir. Mereka tinggal di sana selama 12 tahun dalam perlindungan Allah. Selama waktu itu, Isa tumbuh tidak seperti anak-anak lain. Hikmah dan kebijaksanaan terpancar darinya. Ada sebuah kisah masyhur tentang masa kecilnya di Mesir. Mereka tinggal di rumah seorang pengurus yang baik hati, namun kemudian tertimpa musibah pencurian harta. Semua orang dicurigai, namun pencurinya tidak ditemukan. Isa kecil dengan hikmah ilahi membantu mengungkap kebenaran. Dia menunjuk kepada 2 orang tamu, 1 orang buta dan 1 orang lumpuh. Secara logika, keduanya tampak mustahil melakukan pencurian sendiri-sendiri. Namun Isa mengungkapkan caranya. Orang buta itu memanggul orang lumpuh, dan orang lumpuh itu yang mengambil barangnya. Dengan kebijaksanaan ini, harta itu dikembalikan, dan orang-orang semakin kagum akan kecerdasan serta kesalehan anak Maryam ini. Tiba waktunya bagi Isa
untuk diangkat menjadi nabi pada usia 30 tahun. Kematangan spiritualnya telah sempurna. Dia siap membawa kabar gembira tentang kehidupan abadi dan menyampaikan wahyu Allah. Jibril membawakannya pesan. Allah mengutus Isa sebagai nabi dan rasul bagi Bani Israel. Isa menetap di kota Nasirah yang kemudian menyebabkan pengikutnya disebut Nasrani. Di sana, ia mulai menyeru orang-orang kepada kebenaran yang telah lama ditinggalkan. Al-Quran berkata, "Dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel, dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya." Namun, kondisi Bani Israel saat itu sangat memprihatinkan. Mereka telah menjadi sangat materialistik. Mereka tidak lagi ingin mendengarkan nabi dan peringatan. Hati mereka telah menjadi keras seperti batu. Isa alaihi salam tidak membawa agama baru yang asing. Ia membawa pemurnian. Ia menyelukan kembali ke pesan Musa alaihi salam, kembali ke keadilan sosial, kerendahan hati, dan kemurnian hati, bukan sekedar ritual kosong. Isa tidak datang untuk menyanjung raja atau memuji pemuka agama yang korup. Dia datang untuk mengoreksi mereka. Dia berdiri dengan berani di sinagog mereka, mengekspos perubahan yang telah dibuat para ulama Yahudi dalam Taurat, dan mengecam mereka yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah demi kepentingan duniawi. Inti ajaran Nabi Isa adalah tauhid, mengesahkan Allah. Suatu hari seorang ahli agama bertanya kepada Isa untuk mengujinya, "Manakah dari semua perintah yang paling penting?" Isa menjawab dengan tegas, "Yang paling penting adalah ini. Dengarlah hai Israel, Tuhan kita Allah itu Esa. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu." Kalimat ini menegaskan bahwa tidak ada konsep Trinitas dalam ajaran aslinya. Meskipun kata-kata ini terdengar sangat Islami, ini juga ditemukan dalam Injil Markus 6. Perjanjian Lama dan Baru pun pada awalnya mengajarkan bahwa Tuhan itu Esa dan bukan manusia. Namun, ironisnya, gereja di kemudian hari mengangkat Isa ke derajat ketuhanan, sebuah konsep yang justru ditentang keras oleh Isa sendiri dalam dakwahnya. Setiap nabi dikuatkan dengan mukjizat untuk melemahkan keraguan kaumnya. Isa memiliki mukjizat yang luar biasa yang disebutkan baik dalam Al-Quran maupun Injil. Mukjizat yang disebutkan dalam Al-Quran meliputi berbicara di buayan, membela kesucian ibunya saat masih bayi, menciptakan burung, membentuk tanah liat menyerupai burung, lalu meniupkan roh ke dalamnya, dan dengan izin Allah, tanah itu menjadi burung yang hidup dan terbang. Ini menunjukkan betapa dekatnya ia dengan izin Allah. Mengetahui yang gaib, memberitahu orang-orang apa yang baru saja mereka makan di rumah, dan apa yang mereka simpan secara rahasia. Turunnya Al-Ma'idah, hidangan dari langit. Ketika murid-muridnya, Hawariyun, meminta bukti agar hati mereka tentram, Isa berdoa kepada Allah. Allah menurunkan hidangan dari langit yang berisi makanan seperti ikan yang cukup untuk banyak orang. Ini menjadi hari raya bagi mereka, namun juga peringatan keras. Barang siapa yang kafir setelah melihat mukjizat ini, azab yang pedih menanti. Mukjizat yang tercatat dalam Injil dan diakui dalam tradisi Islam meliputi menghidupkan orang mati seperti Sam bin Nuh dan Lazarus dengan izin Allah, memberi makan 5.000 orang dengan bekal yang sedikit, berjalan di atas air, menyembuhkan orang buta sejak lahir dan penderita kusta, penyakit yang dianggap kutukan pada masa itu. Para pemimpin agama Yahudi semakin khawatir dengan pengaruh Isa yang semakin besar. Rakyat jelata mencintainya, dan ini mengancam otoritas mereka. Mereka mulai merencanakan pembunuhan secara rahasia.
Dengan licik, mereka mendekati otoritas Romawi dengan tuduhan palsu bahwa Isa mengklaim sebagai raja tandingan kaisar dan akan memberontak. Herodes Antipas, penguasa saat itu, akhirnya termakan hasutan dan memerintahkan penangkapan Isa. Isa merasakan hari-hari terakhirnya di antara kaumnya sudah dekat. Dia mengumpulkan murid-murid setianya, Al-Hawariyun, dan bertanya untuk menguji kesetiaan mereka. Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para murid menjawab serentak, kamilah penolong-penolong agama Allah. Namun di antara lingkaran terdekat itu ada pengkhianatan. Salah satu muridnya, Yudas Iskariot, tergiur oleh dunia. Demi 30 keping perak, harga yang sangat murah untuk sebuah nyawa nabi, Yudas membocorkan lokasi persembunyian Isa kepada tentara Romawi dan pejabat Yahudi. Malam itu, tentara menyerbu tempat persembunyian. Namun, rencana Allah jauh lebih hebat dari rencana manusia. Menurut sumber-sumber Islam, ketika mereka datang untuk menangkap Isa, Allah mengubah wajah Yudas, sang pengkhianat, menjadi sangat mirip dengan Nabi Isa alaihissalam. Sementara itu, Isa alaihissalam yang asli diselamatkan. Tetapi yang sebenarnya, Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah An-Nisa ayat 158. Isa diangkat ke langit dalam keadaan hidup, tidur, dan aman. Lalu siapa yang disalib? Para tentara menangkap Yudas yang meronta-ronta. Meskipun Yudas berteriak, "Aku bukan Isa," tidak ada yang percaya karena wajahnya telah diserupakan. Dialah yang diseret, dihina, disalibkan, dan dibunuh. Ini menjelaskan mengapa dalam catatan Injil sosok yang disalib berteriak putus asa, "Eli, Eli, lama sabaqtani." Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seorang Nabi Allah yang penuh ridho dan sabar, ulul azmi, tidak mungkin berputus asa dan menuduh Tuhan meninggalkannya di saat terakhir. Kata-kata itu adalah teriakan keputusasaan Yudas yang menyadari bahwa ia sedang menanggung hukuman atas pengkhianatannya sendiri. Al-Quran menegaskan kebenaran ini, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibkan, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Isa alaihissalam saat ini berada di langit, belum memasuki surga akhirat, menunggu waktu yang ditentukan Allah untuk turun kembali. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan sumpah bahwa kiamat tidak akan terjadi sampai Isa putra Maryam turun kembali ke bumi. Kedatangannya di akhir zaman memiliki misi spesifik, membunuh Dajjal, menghancurkan fitnah terbesar sepanjang sejarah manusia, meluruskan akidah. Dia akan mematahkan salib, simbol penyaliban yang tidak pernah terjadi padanya, dan membunuh babi, menegakkan kembali hukum halal haram, menghapus jizyah, karena seluruh manusia akan melihat kebenaran dan masuk Islam. Tidak ada lagi pajak perlindungan bagi non-Muslim. Menjadi imam yang adil, dia akan memimpin dengan syariat Islam, syariat yang sama yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan era kepemimpinan Isa alaihi salam sebagai masa kelimpahan dan kedamaian mutlak. Dikatakan bahwa harta akan melimpah ruah hingga tidak ada yang mau menerima sedekah. Keamanan akan menyelimuti bumi sedemikian rupa hingga serigala akan gembala bersama domba tanpa memangsanya. Dan anak-anak kecil akan bermain dengan ular berbisa tanpa bahaya sedikit pun. Kebencian dan permusuhan akan dicabut dari hati manusia. Isa alaihissalam bukan anak Allah. Dia adalah hamba dan Rasul Allah yang mulia. Kisahnya bukan legenda masa lalu, tetapi jalan untuk masa depan.
Dia akan kembali bukan untuk membawa agama baru, tetapi untuk menegaskan kebenaran Islam, agama tauhid yang dibawa oleh semua nabi dari Adam, Ibrahim hingga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kisah ini menyentuh hati dan memberikan pemahaman yang lebih dalam serta lurus tentang kebenaran Nabi Isa alaihi salam dalam perspektif Islam.